Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke-17, yaitu tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub atau koordinat polar. Simak terus video ini sampai akhir. Selama ini sistem koordinat yang kita gunakan itu adalah koordinat kartesius. Jadi kalau misalkan kalian menyatakan sebuah titik 1,3 min 2,1 itu merupakan sistem koordinat kartesius. Terdiri dari dua angka. Angka pertama menunjukkan X atau aksis, dan angka kedua menunjukkan Y atau ordinat. Gitu kan ya, kalau digabung namanya koordinat, atau dalam hal ini koordinat kartesius. Nah, ternyata ada sistem koordinat lain yang disebut koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, seperti apa itu? Gini, kita ke bidang koordinat kartesius X sama Y ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah titik, misalkan titik A, koordinatnya X, Y, maka titik A ini selain dinyatakan dalam koordinat kartesius, bisa dinyatakan dalam koordinat kutub. Menyatakannya gimana? Gini, kita buat segitiga siku-siku, yang sisi miringnya itu adalah OA, atau dari 0,0 ke A. Berarti segitiga siku-sikunya seperti ini, ya kan? Terus kita mengenal ini namanya X, ini Y, ini R, gitu kan ya? Kalau seandainya A ini 4,2, berarti kan panjang alas segitiga ini 4, dan tinggi segitiga ini 2, X-nya 4, Y-nya 2, koordinatnya A 4,2, gitu kan? Itu kalau koordinat kartesius. Kalau koordinat kutub, itu menyatakannya adalah R. Jadi jarak dari titik pusat koordinat atau 0,0 ke titik itu, titik A atau R. Dan sudutnya atau theta. Ingat ya, theta itu adalah sudut yang diukur dari sumbu X positif terhadap sisi miring segitiga, dan arahnya selalu berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi menyatakan koordinat kutub pakai R sama theta atau R, theta. Jadi di sini koordinat kartesius kita tahu X, Y. Menyatakannya seperti ini. Kalau koordinat kutub atau koordinat polar menyatakannya R, theta. R itu adalah jarak dari pusat koordinat ke titik yang dimaksud. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan sisi miring segitiga dengan arah berlawanan jarum jam. Oke, nah terus di sini kita akan mencoba mengkonversi bolak-balik dari koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya. Yang pertama, dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Berarti logikanya gini, diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalkan 5,3 gitu. Kalian disuruh mengubah, dikonversi menjadi koordinat kutub. Gimana caranya? Kita harus hitung R sama theta. Logikanya gini, apa hubungan X, Y, dan R? Ini adalah segitiga siku-siku, kita pakai rumus Pitagoras. Ya sudah, berarti R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Terus theta gimana kalau diketahui X sama Y? Ingat, X itu samping, Y itu depan. Kita pakai perbandingan trigonometri yang ada depan dan sampingnya, yaitu tangen. Jadi tangen theta sama dengan Y per X. Kalau tangen theta sama dengan Y per X, maka theta sama dengan tangen pangkat min 1 Y per X, atau sama dengan arkes tangen Y per X. ARC itu dibaca arkes. Nah, terus kalian bertanya, apa itu tangen pangkat min 1? Apa itu arkes tangen? Gini, saya kasih ilustrasi. Misalkan kita tahu ya, tangen 60 derajat gitu. Berapa? Sama dengan akar 3. Ya kan? Berarti, kalau misalkan tangen pangkat min 1 dari akar 3, itu 60 derajat. Atau menulisnya seperti ini. Arkes tangen akar 3 itu sama dengan 60 derajat. Jadi tangen pangkat min 1 atau arkes tangen itu anggapannya tangen berapa yang hasilnya sekian. Jadi kalau misalkan di contoh ini, tangen berapa yang hasilnya akar 3? Tangen 60 derajat, berarti jawabannya 60 derajat. Jadi kalau tangen itu kan diketahui derajatnya, disuruh mencari hasil perbandingan trigonometrinya. Kalau tangen pangkat min 1 atau arkes tangen itu diketahui hasilnya, disuruh cari sudutnya. Oh, tangen yang hasilnya akar 3 itu 60 derajat. Jadi, tangen pangkat min 1 atau arkes tangen itu artinya seperti itu. Jadi, hati-hati ya, pangkat min 1 itu bukan berarti seper tangen akar 3. Enggak. Tangen pangkat min 1 itu kebalikannya tangen, arkes tangen. Jadi, yang diketahui nilai perbandingan trigonometrinya, disuruh cari sudutnya berapa. Dan di sini, pangkat min 1 sama arkes ini tidak hanya berlaku untuk tangen, berlaku juga untuk perbandingan trigonometri lainnya. Mau sin, cos, kotangen, sekan, kosekan, semuanya berlaku. Jadi kalau misalkan arkes sin 1, itu artinya sin berapa yang hasilnya 1?
sin 90 derajat, berarti arcus sin 1 sama dengan 90 derajat. Jadi seperti itu maksudnya pangkat min 1 atau arcus. Oke? Nah, kebalikannya sekarang, kalau misalkan diketahui koordinat kutub, jadi diketahui R sama θ-nya, disuruh mencari koordinat kartesius X sama Y-nya, ya ini lebih mudah. Kita pakai rumus X sama dengan R cos θ dan Y sama dengan R sin θ. Karena kan gini, cos θ sama dengan X per R, samping per miring. Kalau misalkan cos θ sama dengan X per R, kalau R-nya pindah ruas ke kiri, berarti kan R cos θ sama dengan X. Gitu kan? Sama juga satunya, kalau sin θ itu depan per miring, berarti sama dengan Y per R. Berarti R pindah ke ruas kiri, R kali sin θ sama dengan Y. Berarti ya sudah, Y sama dengan R sin θ. Ngerti ya? Jadi ini adalah bagaimana caranya kalau misalkan diketahui koordinat kartesius X, Y, disuruh mencari koordinat kutub R, θ pakai rumus ini. Dan sebaliknya, kalau diketahui koordinat kutub R, θ, disuruh mencari koordinat kartesius X, Y, pakai rumus yang ini. Oke, untuk lebih memudahkan memahami ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan koordinat kartesius dari A dalam kurung 8,150 derajat. Nah, ini bentuknya pasti koordinat kutub, karena ada derajatnya, ini kan sudut, ya kan? Jadi ini R, θ. Agar tidak bingung, kita tulis saja yang diketahui berarti R. R-nya 8 berarti ya. θ-nya 150 derajat. Kita disuruh mencari koordinat kartesius, ya sudah kita cari X sama Y-nya. X itu R cos θ. Langsung masukkan R-nya 8, cos θ-nya 150 derajat. Berarti sama dengan 8 kali cos 150 derajat itu kuadran 2. Berarti kita arahkan ke metode tetapnya 180 derajat min alfa. Berarti cos 180 derajat min 30 derajat berarti ya. Berarti sama dengan 8 dikali, ini berarti jadi cos 30 derajat, tapi karena kuadran 2 cos negatif, berarti kasih min di sini. Nah, seperti ini. Sama dengan 8 dikali min cos 30 derajat itu setengah akar 3. 2 dan 8 coret 4, berarti X-nya sama dengan min 4 akar 3. Sekarang Y. Y sama dengan R sin θ. Berarti sama dengan R-nya 8 sin 150 derajat. Berarti sama dengan 8 sin, sama seperti tadi ya, 180 derajat min 30 derajat. Berarti sama dengan 8 dikali sin 30 derajat, kuadran 2 sin positif, ya sudah, sin 30 derajat. Sama dengan 8 kali sin 30 derajat itu setengah. 2 coret sama 8, 4. Berarti Y sama dengan 4. Berarti dari sini kita bisa buat koordinatnya. Jadi A dalam kurung min 4 akar 3,4. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Koordinat kartesius dari titik A 8,150 derajat adalah min 4 akar 3,4. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.